Nadia Budi Ananda atau Dea Ananda, mantan penyanyi cilik kelahiran 1986 ini pernah bergabung dalam grup trio Kwek Kwek bersama Leoni Fitria Hartanti dan Alfandi, di mana ketiganya merupakan peserta festival Bintangnya Bintang yang salah satu lagunya berjudul Semua Oke namun bubar di tahun 2001. Perempuan yang menikah dengan Andi Ariel Harsya pada 2009 ini rumah tangganya jarang diterpa gosip miring dan dikaruniai satu anak setelah penantian selama 12 tahun serta melalui program hamil bayi tabung. 15 Februari kemarin, anaknya naik odong-odong yang memutar lagu Dea bersama trio Kwek Kwek. Perempuan yang vakum dari dunia entertainment sejak 2008 ini 31 Januari kemarin dalam postingannya yang mengcover lagu mengaku pernah kehilangan suaranya selama 2 tahun namun kembali sembuh dengan sendirinya saat hamil. Benarkah Dea Ananda pernah dijauhi teman-temannya ketika sekolah? Dan mengapa Dea Ananda tidak kembali bernyanyi padahal suaranya sudah kembali pulih? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini udah ibu-ibu, udah berapa umur anak sana? 1,5 tahun lebih lah. Ih, gak berasa ya. Iya, betul kan aku datang kayak masih baru postpartum. Iya. Oke, jadi kita lihat nih, yang terbaru dari Ananda adalah dia posting bercerita bahwa dia waktu kecil pernah dimusuhin ya. Pernah bahkan yang parah tuh dia disuruh nyanyi, abis nyanyi terus dilemparin botol minuman kemasan. Oh, pernah. Terus sering ditabrak-tabrak sama ditabrak gitu ya? Iya, jadi kayak tiba-tiba lagi jalan. Terus mungkin aku mukanya resting bitch face. Ya, ngeselin gitu ya? Emang settingan mukanya ngeselin. Jadi lagi jalan tiba-tiba ditabrak gitu. Itu kelas berapa, inget nggak? Kalau yang ditabrak tuh SMP. Kalau lagi nyanyi terus ditimpukin, dilempar-lemparin gitu. Itu juga SMP. SMP ya? Padahal kan kamu mulai nyanyi dari SD ya? Disuruh nyanyi tapi tiba-tiba dilempar. Terus, tapi ya mungkin anak dulu kali ya, kita nggak. Kamu nggak ngerasa apa-apa? Iya, jadi kayak waktu sedih-sedih apa? waktu SD dimusuhin sebulan pernah. Satu kelas. SD? Tapi itu karena aku juga. Ngapain kamu? Ya intinya makanya aku menulis aku banyak kekurangan. Jadi dari kecil ketika aku tidak sengaja pokoknya lah bikin kesel gitu kan. Nggak mau jujur nih bikin kesel. Nggak harus diceritakan lah ya. Secara detail tuh nggak perlu. Cuma pas kejadian mereka akhirnya musuhin aku pun akhirnya kayak di hari itu sih sebenarnya aku tuh kayak salah juga ya. Dari situ aku baru belajar, baru ngerti ternyata oh aku nggak boleh gitu. Tapi makanya waktu itu aku nggak pernah cerita ke nyokap. Bahkan nyokap tuh baru tau pas aku udah tua. Kayak, kenapa kamu nggak cerita? Ya soalnya aku dulu gini, oh iya sih kamu yang salah gitu. Jadi kamu dulu ngapain sih sampai dimusuhin satu kelas? Jujur deh, sombong ya, kamu sombong ya? Enggak sombong, ada satu ngomong kata-kata intinya kayak lagi emosi terus kelepasan gitu. Iya. Pas aku kelepasan aku pun juga kayak, oh nyesel sebenarnya ya? kamu ngomongnya ini gitu, tapi ya abis itu aku minta selesai, tapi maksudnya nggak gimana abis sebulan itu aku kayak ya udah minta maaf, terus ya udah temenan lagi. Ini yang lebih parah lagi dari yang aku tahu itu kamu pernah diapain lagi kan tadi nyanyi dilemparin botol terus pernah? Nah kalau itu pernah jadi cuma nyanyi satu lagu terus ada yang lemparin terus wow diteriakin gitu, itu pas SMP. Pas turun panggung, aku ke belakang, aku sempat nangis. Terus teman-teman aku baik banget, Dek kita ke Dufan yuk. Terus ya udah habis itu lupa nggak sedih lagi. Jadi maksudnya enggak. Jadi kamu tuh maksudnya bercerita itu apa sebenarnya tujuannya? Atau ya sampai kata. Terus udah pas SMP SMA juga aku suka ya namanya sekolah ya, kita kan belajar yang namanya bersosialisasi, bermasyarakat, itu kan kecil ada di sekolah. Ternyata memang banyak kekurangan-kekurangan aku yang aku tidak mengerti, itu kurang asik di mata orang-orang. Ya aku ya jadinya diomongin, terus dimusuhin. SMA juga pernah kayak diomongin si dia gini-gini, tapi dari situ aku juga oh iya kemarin kan salah juga ya aku gini. Jadi makanya aku nerima aja. Terus tetap punya teman juga gitu. Maksudnya ada fasenya lah. Habis itu kan, nah pas kita udah gede, sama yang dulu ngebully, sama yang dulu ribut, itu kita bisa yang kayak maaf ya, oh iya gila ya kita dulu gitu loh. Jadi cuma fase aja, makanya aku cuma tulisan aku cuma gini, ya kalau emang kita waktu itu dimusuhin, diapain, ya kadang-kadang kita harus refleksi diri dulu. Ada yang salah nih gua. Ya waktu itu aku nyadar banget gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ini ada sebuah sudut pandang lain ya. Sebuah sudut pandang lain. Sebuah sudut pandang yang lain. Kadang-kadang ya itu adalah apa ya sanksi sosial gitu ya. Tapi bukan berarti mereka
ya kalau udah baikan lagi sih emang Iya, sebuah fase aja. apa pas udah kuliah atau pas SMP, SMP musuhan, SMA temenan. Iya. Ya kan ABG ya? Ya, tapi kamu sendiri pernah ngebully orang nggak? Tunggu. Jujur. Enggak juga sih. Enggak sih, kayaknya nggak pernah ngebully. Iya, aku juga. Kayaknya pernah sekali, tapi yang dibully teman sekelas sendiri. Tapi aku kalau ngebully nggak ngajak-ngajak geng gitu, aku Oke. sendiri. Tipenya. Itu bukan ngebully kali ya. Apa ya? Lebih kayak judes aja, kayak julid kayaknya. Kan males sama dia, udah diemin aja gitu. Gitu doang sih. Oke. Emang aku orangnya kayak lempeng-lempeng. Gimana sih? Ya berikutnya juga cerita dari Deari, dia mulai cover lagu lagi. Dan baru dari kamu cerita bahwa kamu tuh sempat buat apa sih, berapa tahun suaranya hilang. Pokoknya pas pandemi tuh aku sempat suka nyanyi-nyanyi tuh sama Leoni di Instagram. Terus lagi udah nyanyi-nyanyi, suddenly tiba-tiba hilang suaranya. Cuma kan karena pandemi kita nggak mungkin ke dokter THT. Jadi ya udahlah. Jadi hilangnya tuh lebih kayak gini. Ini kan suara asli kalau kita ngomong. Tiba-tiba untung aku bisa falset. Suara asli tuh nggak bisa ngomong sama sekali. Jadi aku cuma ngomongnya cuma, iya, halo, apa, kenapa? Sumpah itu 2 tahun lebih gitu. Dan sembunyi setelah melahirkan. Coba kita lihat di cover. That I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow sky morning, you greet me small and white, clean and bright. You look happy to me. Ya itu suara udah sembuh atau belum? Udah, cuma nyanyinya husky. Sengaja ya? Sengaja, biar mendesah-mendesah gitu. Enggak, tapi kamu ya taunya bahwa itu udah sembuh tuh pada saat hamil kamu bilang. Tiba-tiba bisa ngomong suara asli, ada nih suara gitu. Tapi tetap nggak bisa nyanyi, masih belum bisa narik. Sampai Jadi, sekarang juga belum. baru bisa narik itu kayak 4 bulan, 5 bulan belakangan. Dan itu belum pernah diperiksain juga kenapa gitu. Terakhir sih belum sempat periksa lagi yang terakhir. Karena terakhir aku periksa pas lagi hamil. Terus ada pantangan-pantangan, tapi obat yang diminum terlalu keras sehingga nggak boleh, boleh, kan. Jadi nggak dilanjutin. Ya belum pernah Enggak masalah ya, lagi. soalnya kan belum mulai show-show lagi. Nah itu dia, ini aja nyanyi juga karena basically aku kayak ibu-ibu yang pengen nyanyi aja gitu. Oh, gitu Terus ada ya? fasilitasnya kan? Ya kita Iya kan ada suaminya yang bisa seru-seruan mengiringi aja. ya. Dan juga yang lucu dari pasangan ini, udah 15 tahun menikah ya, postingan Dea dan Ariel lupa anniversary. Aku pikir cuman aku doang yang modelnya kayak gitu. Ternyata kamu juga ya suka lupa ya. Iya. Hari ini tanggal 24 Agustus, kita berdua baru nyadar kalau 9 Agustus kemarin adalah wedding anniversary kita yang ke-14. Wow, nyadarnya butuh 15 hari. Iya. Jadi sebenarnya sebelum punya Sana, aku tuh memang selalu yang ingat anniversary suami. Kamu. Ini suami yang ingat. Oh, Jadi dia selalu kayak happy anniversary gitu. Dari tahun-tahun sebelumnya beberapa kali aku tuh kayak oh iya ya gitu. Ya, emang gitu. Aduh maaf ya. Bukan disengaja tapi memang gitu. kamu tapi ingat tanggalnya kan? Ingat tapi ya Pada saat harinya hari kamu lupa? itu ya udah ngeblank aja. Oh, oke. Jadi ke ini sebenarnya pada saat Nah apalagi punya Sana. ya lebih lupa lagi. Nah si suami kan akhirnya fokusnya ke bocil gitu. Aku fokus ke bocil. Nah pas udah bulan Agustus tanggal sekian, aku cuma kita lihat tiba-tiba aku nyeletuk apa. Terus aku bilang gini, ini Agustus. Kita kawin kapan ya? Tanggal segini. Wah kelewatan, wah. Terus ngakak. Terus akhirnya kita mikir, ayo kita dinner yuk. Terus kayak, tapi kamu lagi ada kerjaan ya? Aku juga. Ya udah deh minggu depan. Terus tapi nggak jadi juga. Ya udah lagi. Kalian lagi baik-baik aja kan? Setelah yang berikut ini ya, jangan kemana-mana.